Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda dan sahabat Assalam? Kembali lagi di acara podcast parenting TK Assalam. Sharing is caring. Nah, pada kegiatan kita hari ini, kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial dari Puspaga Kota Bandung. Apa ya Puspaga Kota Bandung dan materi apa yang akan kita sampaikan dan bincang-bincangkan nih di hari ini? Ayo bunda dan sahabat Assalam, stay tune terus ya di channel TK Assalam. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu nih pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Neneng dan Ibu Aul. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng sudah hadir nih di TK Assalam Alhamdulillah. dan mengisi kegiatan podcast parenting kita hari ini. Juga ada Ibu Aul. Assalamualaikum Ibu Aul. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aul juga sudah mendampingi Bu Neneng untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi nih, judul yang akan kita bincang-bincangkan di hari ini adalah mengenai mengenal perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Menarik ya. Udah ada yang kenal dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini itu seperti apa ya? Emang seperti apa di umur 3, 4, dan 5 itu harus seperti apa? Nah, kita akan mencari tahu bersama-sama ya. Baik, ayah bunda dan sahabat Assalam, langsung saja kita ke Ibu Neneng. Mangga Ibu Neneng, silahkan. Mangga, terima kasih Bu Tina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Insyaallah pada hari ini kita bertemu di podcast TK Assalam ya, dan kita akan berbincang-bincang tentang pertumbuhan perkembangan anak usia dini. Betul sekali. Alhamdulillah ya, silaturahim yang sangat membahagiakan. Baik. Iya. Untuk pertama nih, Miss Tina mau tanya dulu nih ke Bu Neneng, memangnya perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini itu seperti apa ya? Ya, sebenarnya Bu Tina, kita ini pertumbuhan dan perkembangan tiap anak itu memang berbeda-beda ya Bu Tina ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Dan alhamdulillah anak itu tumbuh dan kembang berdasarkan siapa? Berdasarkan keluarganya atau orang tuanya. Ya, ayah dan ibunya. Betul. Karena anak ini berasal dari ayah dan ibu, dari satu keluarga. Keluarga ini termasuk keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Sehingga si anak bisa belajar dalam keluarga tersebut gitu ya Bu Tina. Jadi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tergantung bagaimana si orang tua ini mengajarkan terhadap anak gitu ya Bu Tina. Iya. Dan insya Allah saya yakin ibu-ibu dan para bapak juga ya mendidik anak-anak yang berkarakter berkarakter yang hebat dan luar biasa. Gitu, Allah. Baik. Untuk perkembangan dan pertumbuhan anak ini sendiri tuh ada apa aja ya Bu ya? Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan ini pasti setidak-tidaknya namanya anak ya, ada faktor perkembangan, cara kognitifnya bagaimana, secara moralnya bagaimana, secara sosialnya bagaimana, dan cara-cara yang lain, intelektualnya, kemudiannya emosinya, dan yang lainnya juga. Dan itu harus mau tidak mau harus dididik oleh ayah dan ibunya. Baik. Nih, untuk perkembangan dan juga pertumbuhan anak usia dini ini kan ada beberapa fase nih Bu ya. Kebetulan kalau di TK Salam kita ada anak dengan usia 3 tahun sampai 4 tahun di playgroup, kemudian 4 sampai 5 tahun di kelas TKA, dan juga 5 sampai 6 tahun di kelas TKB. Apa ya nih perbedaannya nih perkembangan dari setiap umurnya ini, Iya. betul? Jadi memang Bu Tina, tiap kita ini berkembang sesuai dengan fase-fase perkembangan yang memang harus kita lalui. Dan juga ada tugas-tugas perkembangan yang kita lalui. Seperti contohnya fase perkembangan mendidik anak secara Islam misalnya. Usia 0 sampai 6 tahun itu bagaimana si anak
sayang yang penuh dari ayah dan bundanya. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun anak diajarkan bagaimana kondisi eh, tanggung jawab si anak, bagaimana si anak juga melatih di situ sosialnya juga. Dan pada usia 7 sampai 14 sampai 21 tahun itu kita sebagai orang tua harus anak ini diajarkan bagaimana cara kita berdiskusi dengan si anak, bicara tentang permasalahan dengan si anak itu sendiri ya Bu Tina ya. Dan memang ada fase-fasenya, kalau lebih rinci ya Bu Tina, memang dari sebelum dari prenatal kita tuh harus ini berencana ya, bagaimana kita merencanakan mempunyai anak ya. Betul. Dari masa konsepsi, masa pembuahan istilahnya Bu Bahkan Tina ya. Iya, sebelumnya. jauh sebelumnya kita ayah dan bunda itu setidak-tidaknya berencana saya punya anak dan bagaimana anak kita ini ketika masa konsepsi dengan awal kita nikah dengan doa dari orang semua ya, barakallahu laka itu ya Bu Tina ya. Betul. Kemudian ketika masa kita ini juga kan pasti ada doanya ya Bu Tina ya. Sehingga si anak, ketika anak itu jadi antara sperma dengan ovum, kemudian kita langsung berdoa dan setidak-tidaknya kita tahu bahwa anak ini kita tahu bahwa positif itu. Baik. Kita sudah harus berdoa dalam kandungan ini ya. Kita sudah alunkan, dimulai ya, sudah dimulai. Kita lantunkan misalnya Al-Qur'an. Baik. Walaupun si anak tidak tahu, kitanya juga biasa, orang tuanya juga biasa, karena walaupun bagaimana anak itu tergantung dari bunda dan ayahnya ya. Dari masa konsepsi, dari prenatal, kemudian natal, ketika lahir juga ya. Betul. Dari usia, kemudian masa bayi itu, kalau natal mungkin usia 0 sampai 2 minggu, kemudian masa bayi itu misalnya 2 minggu sampai 2 tahun. Betul, ya. Betul. Kemudian masa anak juga, masa anak 3 tahun itu ada masa fase-fasenya, dari masa anak awal, akhir, kemudian masa remaja, awal remaja, kemudian prepubertas itu ya, awal remaja sampai remaja, sampai dewasa, sampai ke dewasa akhir, dan kita akhirnya sampai ke menikah. Tetapi insya Allah kita menghasilkan anak-anak yang kualitas. Mudah-mudahan gitu ya. Dan perbedaannya memang di usia yang anak-anak ini kita harus lebih perhatian Bu Tina. Betul. Karena anak-anak masih belum mengenal apa-apa, belum tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Betul. Kemudian dari mana mereka tahunya? Dari ayah dan bunda. Kemudian dari mana juga mereka mendapat ilmu? Dari ayah dan bunda. Betul. Karena sekarang ini ibu-ibu bukannya, atau bunda-bunda tersayang, bukannya hanya bunda saja yang memberikan pendidikan, tetapi ayah juga. Karena kita seperti apa? Seperti burung yang mempunyai sayap kiri dan kanan. Ayah bunda sebagai ayah sebagai yang kanannya, bunda yang sebagai kirinya. Sehingga burung itu bisa terbang lepas, sehingga bisa mandiri gitu. Dan itu yang kita harapkan ya. Begitu Bu Tina. Dan usia 3 tahun itu adalah masa golden age, masa si anak-anak menyerap ilmu-ilmunya, kemudian masa meniru, masa bermain, karena di TK ini pasti sebenarnya bermain ya Bu Tina ya, yang jadi sambil bermain yang pokoknya anak-anak tuh sebenarnya sambil bermain, tapi ada pendidikan juga. Kemudian selain pendidikan untuk ilmu pengetahuannya, ada akhlaknya juga kita masukkan, sopan santunnya juga kita masukkan, segala macam pendidikan ada di situ di umur 3 itu sampai ya 3, 4, 5, 6. Anak bagaimana meniru gurunya, meniru orang tuanya, meniru orang yang terdekatnya, sehingga kita harus meniru yang baik, yang positif kita berikan terhadap anak gitu Bu Tina. Iya tadi menarik sekali ya. Ayahanda dan juga bunda ini ternyata memiliki anak, kita harus merencanakan bahkan sebelum terjadi ini ya, ada janin di dalam tubuh ibu ya. Betul. Jadi memang harus dipikirkan terlebih dahulu nih. Dan itu dari fase 0 banget gitu ya. Nah tadi juga sudah disampaikan nih, berarti harus ada kerjasama dari kedua belah pihak ya, dari
dan juga bunda kan saling mengisi gitu ya. Betul, Nah, betul. untuk saling mengisi ini kita tuh harus memiliki harus memiliki ilmunya juga nih ya Bu ya. Betul. Karena Iya. katanya jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu. Padahal di TK Salam ada loh program sekolah orang tua nih. Di podcast parenting ini kita akan bersama-sama belajar. Aduh, mana nih caranya ya? Dengan judul yang tentunya tadi sudah menarik banget ya mengenai perkembangan dan juga pertumbuhan anak usia dini. Tadi juga Ibu Neneng sudah menyampaikan untuk usia 3 sampai 5 ini adalah masa golden age ya Bu ya. Gitu, Masa-masa Bu Tina. keemasan. Iya, Mhm. iya. Jadi memang di situ misalnya seperti yang tadi Bu Tina katakan ya, dalam pertumbuhan tentang perkembangan usia dini, di mana misalnya usia dini itu memang itu adalah istilahnya si fondasinya. Fondasinya kita membangun anak tersebut. Misalnya di dalam usia dini ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, secara yang terutama adalah satu fisiknya, misalnya nilai moralnya ya, nilai moralnya itu mengenal agama yang dianut, gitu ya, mengenal sekali. agama dengan misalnya ibu, ayah dan bunda misalnya membelajarkan sholat kepada anak, si anak akhirnya mengenal bagaimana cara sopan santun, kemudian jujur. Si ibu ini bicara, ayah dan ibu itu bicara jujur terhadap anak. Anak dengan frame-nya dia gitu ya, bahwa kejujuran ini saya harus bicara. Misalnya ya, itu salah satunya gitu ya Bu Tina. Kemudian motoriknya itu bagaimana? Motorik itu bisa secara kasar ataupun halus. Motorik kasar itu apa sih sebenarnya? Motorik kasar itu bagaimana si anak seimbang dalam hal misalnya dia berjalan dalam satu titian gitu ya, dalam jalan satu titian itu dia seimbang. Nah ini anak itu belajar bagaimana secara tidak mungkin si anak misalnya tidak belajar di situ Bu Tina ya, karena semuanya ini kita dalam hidup ini semua belajar, tidak muda tidak tua Bu Tina, sampai akhir ke liang lahat kita sepanjang hayat ya Bu. Sepanjang hayat, betul. Ya. Kemudian misalnya motorik halus, bagaimana si anak misalnya ibu-ibu kita bisa melihat bagaimana si anak ketika usia 3 tahun ini mungkin di sekolah juga bisa ya merangkai manik-manik gitu ya. Iya, biasanya kita ada Manik-manik kegiatan kolase Nah, ya Bu ya. misalnya biasanya atau kalau misalnya ini kancing-kancing yang besar itu dibuat dimasukkan gitu ya, itu kan motorik ya Bu Tina, motorik halus gitu. Bagaimana kalau motorik kasar itu misalnya cara berlari dia atau cara seperti itu, keseimbangan dia itu bagaimana gitu. Nah kemudian bahasa pun itu belajar si anak. Kalau si anak tidak ada stimulus dari orang tuanya, bagaimana si anak mau berbicara Bu Tina? Bagaimana anak mau mengungkapkan? Misalnya si anak mau mengungkapkan, sudah ayah dan bundanya sudah ini jadi si anak belum apa-apa sudah takut dan saya salah, takut begitu ya Bu Tina ya. Jadi insya Allah dengan bahasa memahami ekspresi anak juga bagaimana gitu ya orang tua. Jadi orang tua ini memang harus serba pintar, serba hebat gitu ya. Ya namanya memang kita diberi amanah oleh Allah untuk menjadikan anak-anak amanah kita itu dipegang atau kita buat supaya anak ini memang benar-benar sesuai dengan yang diamanahkan. Nah kemudian sosial emosional juga, bagaimana kita tidak mungkin misalnya anak-anak kita diam di rumah gitu ya. Memang saat ini saat yang pandemi ya, jangankan anak, ibu pun, ayah bunda atau ayah pun, kita pun gitu ya masih ada pembatasan begini gitu. Saya aja pergi ke sini juga sudah memakai masker ya, ada prokes gitu ya, itu memang harus. Tapi seperti anak-anak juga bagaimana caranya mereka tetap bersosialisasi agar tumbuh kembang mereka walaupun ada pembatasan gitu. Nah ini yang penting adalah bagaimana orang tua bisa beradaptasi terhadap anak, sehingga anak pun bisa beradaptasi terhadap
misalnya bermain dengan saudaranya atau bermain dengan ayah bunda. Karena di sini ayah bunda memang harus meluangkan waktu untuk anak, Betul. gitu ya. Betul. Kemudian bisa mengendalikan emosi anak. Tapi emosi anak memang pasti ada. Tapi yang terpenting dulu emosi bunda dan Jangan-jangan ayah. nanti versus Jangan. ya, Iya. emosi orang tua versus emosi anak, terus Nah, nggak itu ketemu-ketemu, nggak malah ketemu, malah marah-marah. marah-marah. Akhirnya si anak yang bunda teh kok marah-marah terus, ayah kok marah-marah terus terhadap bunda gitu. Akhirnya si anak belajar walaupun anak itu usia 3 tahun, 4 tahun gitu, mereka belajar dalam frame-nya dia ingat gitu loh. Jadi seperti orang yang hafalnya bagus gitu ya, memang karena golden age Masih itu ya, menyerap ya Bu masih tadi ya. menyerap dengan Betul, baik gitu. betul. Itu. Jadi memang harus kita baik bicara dengan anak, dan seandainya pun pasti ada masalah ya antara orang tua, kita jangan di depan anak. Karena Kalau bisa penyerapan anak bisik-bisik itu di belakang aja. bisik-bisik di belakang saja gitu ya, karena anak adalah peniru yang ulung Sangat gitu. ulung Sangat sekali. ulung ya, Bahkan Bu Tina. secara tidak tersirat pun kita berbicara, mereka bisa merasakan ya Bu ya. Nih Betul. ada macam-macam nih ayah sama bunda Dan aku nih. betul, iya. Selain itu Bu Tina, selain ya kognitif atau tadi yang moral itu ya, seni pun anak itu usia 3 tahun itu seninya banyak juga. Ada yang anak-anak senang dengan misalnya tanpa kita ajarin istilahnya ya, senang ya dia hanya meniru misalnya nyanyi-nyanyi dengan suara bagus, kemudian ada yang senang drama, Iya. ada yang senang seni suara gitu Iya. ya, kemudian yang joget-joget begitu dengan luasnya mereka. Nah, itu anak berarti kita sudah tahu bahwa anak memang ada darah seni ya, apalagi kalau orang tuanya memang sudah punya ininya ya, ada darah seninya gitu ya. Betul, Itu betul. pasti menurunkan kepada anak gitu. Begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sebagai ayah dan bunda, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendidik anak dengan baik, dan insya Allah sesuai dengan harapan kita. Dalam arti jangan terlalu tinggi juga harapan kita ya. Insya Allah ayah dan bunda, apalagi sekarang ini ilmu sudah banyak di YouTube, di apa tuh Bu Tina tuh ya, Betul, yang ini ya betul, sekarang ya, betul. broadcast gitu ya, Iya, apa betul. segala macamnya kita bisa lihat di situ. Iya. Dan banyak guru-guru di sini, apalagi di TK Asalam sini pasti membantu pengasuhan dan pertumbuhan anak seandainya bunda dan ayah punya permasalahan. Insya Allah untuk dari TK sendiri kita berusaha ya untuk menjadi mitra sinergitas pendidikan anak-anak Alhamdulillah. nih, Nah Bu itu Neneng. karena memang anak-anak itu harapan bangsa. Betul sekali, mencetak Iya. generasi-generasi Generasi. selanjutnya Betul, yang betul. unggul ya, Iya, dan tentu soleh, cerdas, Soleh, dan berakhlak mulia. mulia. Nah, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang qurrata ta'ayun ya. Amin, Iya. menjadi penyejuk hati orang tuanya. Penyejuk hati orang tua, betul. Baik, Nah, baiklah tadi sudah disampaikan ya ayah bunda, ternyata ada 6 ya ternyata ya betul. untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak usia dini. Yang pertama tadi ada nilai moral dan agama, Iya, kemudian ada juga motorik kasar dan halus, iya. kemudian ada kognitif, Iya. ada bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah ini Iya. juga bersesuaian nih Ibu Neneng dengan tujuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan di TK Asalam. Alhamdulillah. Berarti sesuai ya sudah Insya ini ya. Allah, Alhamdulillah insya Allah. mudah-mudahan. Ya. Karena memang kami menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan STPPA dari anak ini sendiri. Iya. Betul. Tapi kemudian nih di masa pandemi ini dari orang tua kami sempat melaksanakan survei nih di awal pembelajaran, namanya kegiatan parents meeting ya. Nanti orang tua dikumpulkan waktu itu. Kemudian kami bikin survei apa sih top of mind ya, pemikiran orang tua yang menjadikan kendala belajar anak selama pandemi. Betul. Salah satunya adalah interaksi dan sosialisasi ternyata Betul, yang kurang betul, ya selama betul. masa pandemi ini. Iya. Karena anak di rumah aja belajarnya Betul, gitu, iya. dan kurang terasah lah interaksinya seperti itu. Mungkin dari Bu Neneng ada sedikit tips and trick nih buat ayah bunda di rumah, Iya. gimana nih caranya meskipun di rumah, meskipun pandemi, tapi tetap ada sosialisasi dan interaksi untuk anak. Iya. Jadi sebenarnya ya Bunda, memang kita tidak ada yang tahu bahwa pandemi ini sampai kapan, dan memang kita dalam pandemi ini kita jangankan ayah muda yang masih muda-muda ya,
saya aja gitu baru mengalami pandemi ini sampai pembatasan ini baru gitu ya. Dan pembatasan ini sangat sangat kalau buat mungkin ada seseorang yang stres ya, setidak-tidaknya ya ada Betul. yang mungkin biasa, tetapi yang stres juga buat apa gitu, karena ini terus kita tidak tahu. Nah, kita harus berpikiran positif juga Bu Betul, Tina betul, gitu ya. betul. Berpikiran positif itu bagaimana? Eh, Dalam arti begini, ini kita tidak tahu sampai kapan. Kalau kita stagnan terus di sini, berhenti terus di sini, nanti bagaimana anak kita, kitanya sendiri, keluarga kita sendiri gitu. Berarti di sini kita harus mengambil cara, dengan cara apa? Yaitu kita harus beradaptasi. Betul. Iya, yang penting adalah kita beradaptasi, itu yang penting dulu. Kita harus garis bawahin dulu ibu-ibu, bagaimana cara beradaptasi terhadap pandemi ini, terhadap COVID-19 ini gitu ya, sehingga tidak mengalami stres. Kemudian setelah kita beradaptasi, apalagi kita yang harus kita lakukan? Kita harus berpikiran positif. Ya, kita berpikiran positif. Karena apa? Kalau seandainya kita berpikiran negatif, sampai kapan kita berpikiran negatif? Dan itu akan mempengaruhi sikap kita, perbuatan kita, dan mungkin didikan kita kepada anak, pasti gitu ya, kepada keluarga kita juga ya Bu. Dan yang lain juga tipsnya ya Bu Tina, Baik. yaitu komunikasi yang baik. Baik. Komunikasi yang baik, bagaimana kita berkomunikasi terhadap suami kita, terhadap anak kita, karena tidak mungkin kita ya hanya beberapa orang saja yang punya anak satu, tapi ada juga beberapa orang yang mempunyai anak 3, 4, 5 gitu ya. Nah ini, dan kita bisa meluangkan waktu di rumah. Kita ambil hikmahnya, yang berpikiran positif itu ya Bu Tina ya. Kita ambil hikmahnya, di rumah saja berarti kita lebih dekat dengan anak, kita lebih dekat dengan suami gitu ya. Kemudian apalagi kita lebih bisa mengekspresikan bagaimana misalnya kita mempunyai hal-hal yang bagus, misalnya kita bisa memasak, kita bisa apa saja yang kita punyain gitu ya, bakat kita itu bisa kita berikan kepada anak-anak, dan ini bisa melatih kemandirian dari si anak tersebut. Dan jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak tetap meluangkan waktu dan berkomunikasi dengan anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu butuh komunikasi gitu ya Bu ya, Betul, Bu Tina betul. ya, butuh komunikasi, dan juga butuh apa lagi selain komunikasi? Yaitu 4B itu Bu Tina. 4B Baik. itu apa sih sebenarnya? 4B itu ya belayan. Gitu ya, Belayan, belayan baik. gitu ya. Kemudian selain belayan apalagi? Misalnya bicara. Penting ya, Bu. Bicara itu apa? Komunikasi. Betul. Gitu ya, komunikasi. Kemudian apalagi? Kemudian bermain. Bermain kita mungkin tidak ya bermain itu di rumah juga bisa bermain. Gitu ya Bu Tina ya. Betul. Bisa bermain. Tapi bermain dengan cara apa? Bunda dan ayah pasti lebih hebat caranya yang terbaik. Selain B yang satu lagi, berpikir. Jadi dalam bermain juga si anak misalnya dilatih untuk berpikir gitu ya Bu. Wow, tips Iya, and trik ini iya. benar-benar bisa digunakan oleh ayah bunda di rumah ya Bu ya. Sebenarnya iya, dengan Betul. cinta sebenarnya Betul. ya. Untuk anak-anak tuh apalagi sih selain istri pun, bunda-bunda juga butuh cinta dari ayah, dan ayah pun butuh cinta dari Saling keluar, memberi ya, Bu, saling ya. memberi gitu ya. Cinta, kasih sayang, dan bonding, kedekatan antara anak dan Betul. Ini Gitu. saya garis bawah ini, bonding Iya. tadi yang Ibu sampaikan itu semuanya adalah untuk menciptakan bonding ke anak supaya mereka terpantik kemandiriannya juga ya Bu ya. Betul, Betul, iya. betul. Jadi anak itu mandiri dari kedekatan, ya bonding dari kedekatan dari orang tuanya Betul, ya. dan Si anak tidak bisa tahu dia dekat atau tidak kalau seandainya tidak ada stimulus betul. dari orang tuanya gitu Betul, ya Bu Tina betul. ya. Pasti setidak-tidaknya harus ada stimulus dulu dari orang tuanya. Bagaimana si anak mau merespon kalau seandainya tidak ada stimulus dari orang tua. Nah itu.
yang harus kita terapkan nih ya Bu ya. Yang Betul. pertama belayan, ya, Iya, dicintai dicintai, anak kita. iya. Apapun yang kita lakukan pasti untuk anak-anak kita Untuk ya Bu ya. anak-anak, betul. Apapun orang tua akan lakukan untuk anak-anak kita, tetapi harus dengan jalan yang baik juga ya Bu ya. Betul, Tidak pasti, serta-merta pasti. anakmu apa belikan, Betul. anakmu apa berikan. Tidak ya Bu ya, kita tetap harus mengontrol. Betul. Nah itu Bu Tina ada pola-pola asuh Baik, dari menarik. beberapa Menarik ini ya, ada nih. tipe-tipe pola asuh di Menarik, sini. ya, ya, ya. Memang ada, kita tidak tahu ya, misalnya ibu dan bapak tipe pola asuh apa yang diberikan kepada anak-anak kita. Betul. Karena di sini ada seperti yang saya pelajari Bu Tina, bahwa pola asuh itu ada yang demokrasi, ada yang otoriter, ada yang permisif, dan ada yang diabaikan. Kemudian pola asuh ya pola asuh tapi diabaikan gitu. Kemudian ada pola asuh juga yang positif. Misalnya apa sih Bu Neneng gitu ya? Iya. Pola asuh yang bagaimana? Yang otoriter itu. Otoriter itu pola asuh ayah bunda yang harus dikerjakan gitu ya. Sesuai dengan keotoriteran mereka gitu ya, sebagai Wajib, ayah bunda. pokoknya harus Wajib, ini. harus ini loh, harus laksanakan ini. Jadi tidak ada diskusi dari si anak ke si anak gitu ya, bagaimana gitu. Nah ini kan si anak, oh iya, tapi memang betul ada nilai positifnya kalau si anak memang mau memang benar-benar positif gitu ya. Positifnya apa? Otoriter ini si anak belajar disiplin gitu ya. Betul. Oh, sesuai dengan aturan. Oh iya, kalau seandainya aturan melenceng sedikit dia sudah khawatir. Dan banyak juga ini orang tua seperti kita ini seperti itu gitu. Jadi kalau kita melenceng tidak sesuai dengan aturan gitu Bu Tina, kita tuh seperti takut, deg-degan, akhirnya stres. Nah kalau seandainya stresnya biasa-biasa aja, pasti setiap orang ada stres ya. Tapi kalau yang sudah berlebihan itu akhirnya yang ini ya, pemikiran yang obsesif kompulsif, terus mikir ini kesalahan kita atau Overthinking terus ya. iya gitu, terus dipikir gitu ya. Nah itu ada nilai positifnya dan negatifnya. Kemudian apalagi selain otoriter, kemudian permisif itu, pola asuh permisif itu bagaimana, sesuai gimana anak gitu ya. Ngikut aja deh, Ngikut nggak aja. ada iya gimana itu, karena ada misalnya itu emang ada Bu, karena saking sayangnya, saking cenaya lebih sayangnya gitu ya. Iya. Lebih sayangnya kepada anak. Soalnya kalau misalnya diberitahu si anak nangis-nangis, di akhirnya si orang tuanya kan lebih baik ini aja deh, biarin aja deh, Iya. apa gitu ya. Diikutin maunya apa, ayo Gitu ya. ayo, tanpa dia tidak tahu aturannya gitu. Nah sedangkan anak itu kan harus belajar dari aturan, dari kebiasaan. Betul. Seperti anak itu kan dibiasakan yang baik itu di mana, di rumah. Setelah dia sekolah, kebiasaan juga di sekolah ya, apalagi yang misalnya yang setengah hari atau yang full day, itu kan kebiasaan pasti. Betul. Belajar berdoa, cara makan, doa makan. Betul. Iya kan Bu, cara misalnya simpan sepatu, kemudian cara itu berlatih terus. Berlatih akhirnya sesuai dengan kebiasaan, akhirnya si anak terterap kebiasaan yang positif. Begitu juga kalau seandainya kebiasaan negatif, akan juga seperti itu. karena peniru ulung tadi. Nah kemudian yang pola asuh ya, itu memang antara anak dengan orang tua sama-sama sama-sama bekerja sama yang demokratis ini. Bagaimana si anak, kemudian bagaimana orang tuanya juga. Dan ada juga pola asuh yang pembiaran, diabaikan. Kita punya anak tuh terabaikan gitu, karena mungkin karena kesibukan kita gitu ya, atau kita kalau misalnya kita punya materi yang banyak, kita titipkan kepada orang yang ini gitu ya Bu. Tetapi kita tidak ikut serta untuk mendidik, padahal yang perlu oleh anak itu ayah dan bunda. Walaupun sebentar, bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. Di sini kualitasnya bagaimana bunda dan ayah bisa memberikan kasih sayang, belayan, dan yang terpenting buat anak adalah pelukan
setidak-tidaknya menghangatkan rasa aman, rasa nyaman buat si anak. Ya, Betul. Bu Tina ya. Dan ada lagi pola asuh yang membiarkan. Pembiaran itu yang tadi saya ini kan ya Bu Tina, yang tadi saya terangkan. Dan pola asuh yang baik adalah selain demokratis itu adalah pola asuh yang positif, parenting yang positif. Positif itu bagaimana? Yang positif itu bagaimana kita mendidik anak dari hal-hal yang lainnya, misalnya dalam hal kognitifnya kita memberi stimulus secara moralnya, kita memberikan stimulus juga secara motoriknya juga, kita memberikan stimulus juga kepada mereka, misalnya dengan cara kita belajar di rumah misalnya gitu ya Bu Tina ya. Tidak hanya kita istilahnya memberi pelajaran tuh misalnya di sekolah aja, cul aja gitu ya, kata orang Sunda Kan sih, udah cul di gitu sekolah, kan udah udah di aja, sekolah gitu. udah ada gitu ya. Yang dibutuhkan selain di sekolah juga kerjasama antara ayah dan bunda, sekolah kalau waktunya di sekolah, tetapi yang ini yang penting adalah ayah bunda dan memang guru-guru untuk pertumbuhan perkembangan. Dan memang yang positif itu harus adalah kerjasama ayah dan bunda. Seperti tadi lagi Bu Tina, kembali lagi yaitu komunikasi, cinta, kasih sayang gitu Bu Tina. Terus kalau anak-anak terus sampai kapanpun, sampai kita dewasa aja ya Mau Bu Tina anaknya ya. juga sudah menikah tetap ya. Bu Tina ya seperti saya, Bu Tina mungkin ya Bu Aul dan yang lainnya itu masih tetap ya Bu Tina sama suami ya betul kasih sayang ya Bu Tina ya, betul cinta, walaupun misalnya udah bertahun-tahun, misalnya saya juga udah 26 tahun ya tetap masih butuh cinta dan kasih sayang dari suami begitu Bu Tina. Baik, Masya Iya. Allah, materi kita pada hari ini, bincang-bincang santai kita pada hari ini menarik sekali ya Bunda dan sahabat Assalam ya. Mudah-mudahan Iya. memberikan insight-insight lain nih ketika akan menerapkan pengasuhan kepada anak-anak kita ya. Dan selalu diingatkan kembali nih untuk parenting positifnya supaya Iya. perkembangan dan pertumbuhan anak kita itu lebih optimal ya. Betul, Seperti itu betul. ya Ibu Neneng dan Ibu Betul, Aul. iya. Alhamdulillah nih tadi sudah ada pemaparannya dan Miss Tina akan sedikit meresume ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Neneng nih. Ternyata kita harus mengetahui terlebih dahulu pola asuh yang akan kita berikan kepada anak ya. Betul. Dan di sana nanti kita akan mengetahui stimulasi apa yang baik untuk anak kita, karena anak kita yang lebih tahu kita ya Bu ya. Iya, Meskipun betul. nanti kita bekerja sama pendidikannya dengan sekolah, tetapi yang paling penting adalah kualitas dari orang tua kepada anak di rumah ya. Betul. Seperti apa ya. Dan masa pandemi memberikan kesempatan orang tua untuk menerapkan hal tersebut, bonding dengan anak juga. Betul, Bu Tina. Baiklah kalau Dan begitu. jangan lupa juga Bu Tina, anak-anak perlu pelajaran itu, termasuknya pelajaran disiplin. Ya, kita pokoknya semuanya anak itu menerima segala macamnya ya. Betul. Dengan suasana yang nyaman, walaupun misalnya rumah kita kecil, rumah kita ini, tetapi kalau suasananya nyaman, itu suasana nyaman dibuat oleh siapa? Betul kan ya, jadi tidak terlihat rumah kecil atau rumah besar ya. Rumah besar kalau seandainya memang suasananya kurang nyaman, mencekam ya akhirnya mencekam juga gitu ya Bu Tina. Baik. Jadi podcast parenting ini adalah kerjasama TK Assalam dengan Puspaga ya Bu ya. Betul. Puspaga itu adalah pusat pembelajaran orang tua keluarga nih. Iya. Nah salah satunya ada orang tua juga nih. Jika nantinya memang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita tanya-tanya sama Bu Aul ya. Iya. Sebelumnya Miss Tina juga ingin mengingatkan, selain judul kita pada hari ini akan ada judul yang lain bersama Puspaga Bu, yaitu mengenai tips and trik stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Kalau tadi kita sudah kenalan sama pertumbuhan dan perkembangan anak itu apa aja ya, nanti akan ada tips and trik stimulasinya, membahas mengenai anak yang susah fokus, terus sosialisasi anak juga, dan juga komunikasi positif yang akan diterapkan nantinya seperti apa. Nanti kita praktek ya Bu ya. Kayak gimana? Tadi kan kita udah kenalan, sekarang nih nanti kita akan mengetahui stimulasinya. Ibu Neneng terima kasih ya sudah menjelaskan dan berbincang-bincang dengan TK Assalam di podcast parenting. TK Assalam
karena sharing is caring. Jadi Iya. harus ada bincang-bincang ini. Bu Neneng terima kasih. Sama-sama, Miss Tina Bu. mau ke Ibu Aulia Bangga. nih. Iya, saya harus pasang ini dulu Bu Oh Tina. iya, Iya. prokesnya tetap dilaksanakan Iya. ya Ayah Bunda dan sahabat Asalam ya. Baik, silakan Ibu Iya. Aul. Iya, ini dia Ibu Aulia Septiana Rahmat, ekspresi dari Puspaga, dan tadi yang sudah berbincang-bincang dengan Kristina adalah Ibu Neneng Hadiah Psikolog. Seperti itu, konsultan dari Puspaga ya. Baik, mau tanya-tanya dong, Puspaga itu apa sih Bu? Oh iya boleh. Izin membuka masker ya. Mangga, silakan. Puspaga itu adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga yang sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua ataupun keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, dengan mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan anak seperti kasih sayang, kelekatan atau bonding tadi, terus keselamatan dan juga kesejahteraan agar terus kasih sayang, kelekatannya itu agar terus menetap dan berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi intinya di Puspaga ini untuk memenuhi kebutuhan demi kebutuhan anak demi kepentingan anak tersebut. Hak-hak anak Iya, ini betul. ya, terakomodir gitu ya Bu ya. Betul. Betul. Jadi Baik. meskipun kan ya tadi ya sudah dijelaskan, bagaimanapun seorang anak itu tergantung kepada orang tuanya. Betul. Di Puspaga sendiri itu di Puspaga sendiri ini juga memberikan edukasi kepada orang tua. Baik. Hasilnya ya untuk anak kembali. Jadi untuk Baik. memenuhi hak-hak dan kebutuhan. Betul sekali. Wow, tujuannya sangat mulia ya Bu ya. Iya, betul. Karena seperti tadi di awal, orang tua nggak ada sekolahnya, padahal di TK Salam ada sekolahnya loh, Betul, program betul. sekolah orang tua. Betul. Nah, Puspaga juga di sini memfasilitasi ayah bunda dan sahabat Asalam nih. Kalau misalnya ingin berkonsultasi, pengen curhat dong, bisa di Puspaga betul, ya. bisa. Nah, kebetulan kan Puspaga ini di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga layanan konsultasi, konseling, edukasi di Puspaga itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Wow. Nah, gitu. Kemudian Baik. untuk misalnya nih orang tua dari TK Asalam gitu, kita terbuka secara umum. Baik. Iya, tidak ada diskriminasi di kita gitu. Baik. Walaupun misalnya, kayaknya tertarik nih untuk berbincang langsung dengan Bu Neneng atau misalnya Betul. di Puspaga sendiri kan banyak konselor-konselor lain, ada psikolognya juga gitu Oke. kan. Banyak konselor-konselor lain. Gimana ya nih pengen misalnya untuk konsultasi atau gimana gitu. Puspaga menanyakan lebih lanjut. Puspaga boleh. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, kalau boleh tahu, Ya, tempatnya juga kalau misalkan sekarang masih pandemi ya, ya. mungkin untuk pertemuan tatap muka boleh, cuman kita dijadwalkan. Baik, gitu. baik, baik. Betul, untuk konsultasi sendiri atau konseling sendiri bisa dilaksanakan offline, tatap muka ataupun online. Baik, tapi sebelumnya nih supaya ada kontak person dari Puspaganya sendiri, boleh iya. di-share kepada Boleh, ayah bunda dan boleh, sahabat boleh. Asalam. Ini ada nih. Boleh dicatat ya. Boleh dicatat, betul. Alamat, nomor kontak, dan untuk info-info bisa didapat. Baik. Nah, untuk nomor kontak sendiri, ayah atau bunda gitu atau siapapun gitu boleh untuk mengkontak ke nomor 0813 2103 9939. Nah, ini nomor admin Puspaga Kota Bandung. Jadi kalau misalnya nanti ada ayah bunda yang ingin berkonsultasi, silahkan menghubungi nomor ini dan nanti ada semacam format yang harus diisi. Baik. Nah, nanti diisi. Setelah itu akan admin jadwalkan. Baik. Misalnya mau online mau offline, di situ juga sudah tersedia pilihannya. Baik. Wow, menarik sekali ya Kemudian, Puspaga ini. Oh ya, kalau belum, Mbak. misalnya untuk yang mungkin ada yang pengen offline, nah kalau udah ada jadwalnya bisa datang langsung ke Puspaga Kota Bandung di Jalan Kebonwaru Tengah nomor 9. Baik. Dan Iya. juga ada ininya ya, Instagramnya ya. Oh iya, ada. Nah, untuk ayah bunda misalnya, Puspaga kan mengedukasi juga. Nah, Betul. di Instagram Puspaga juga terdapat ya, ada tips-tips misalnya Baik. kayak tadi belajar di rumah ya sekarang Betul, kan ya. betul. Nah, ada di Instagram Puspaga, boleh dilihat di @puspaga.bdg. Baik. Nah,
Oh iya boleh. Di Instagram Puspaga Kota Bandung @puspaga.bdg. Sebenarnya ada akun TikTok juga, cuman kalau akun TikTok nih belum belum sepenuhnya teratur gitu. Baik. Untuk menguploadannya. Kalau misalnya di Instagram ini lebih banyak, nah kan Puspaga sendiri juga ada kegiatan-kegiatan karantina juga ya, Oh, sama gitu. seperti TKA Betul, Salam betul, gitu. betul, betul. Kayak kalau sekarang mungkin kan lebihnya ke banyaknya tuh webinar Hmm. gitu ya. Nah, bisa dilihat infonya di sini di Instagram Puspaga. Gitu. Sip kalau gitu. Menarik lagi Bu Tina, di Puspaga ini ada selain sekolah untuk orang tua, Ya. sekolah ayah. Iya, oh Iya, karena baiklah. ayah tuh saat ini yang seperti tadi saya bilang bahwa ayah tuh penting buat anak-anak, bukan hanya pencari nafkah saja. Ternyata ya. Ternyata seperti itu. Ya gimana sekolah ayah tuh Bu Ya. Aul mungkin ya. Betul. Nah, jadi selain tadi sekolah keluarga kan biasanya kalau parenting itu yang yang hadirnya itu kebanyakan ibu-ibu. Iya, iya. Nah, sehingga di Puspaga ini ada kepikiran kan ya tadi masukan tidak bisa dari sisi ibu karena Betul. seperti sayap burung ya, harus dua-duanya bekerja sama. Nah, sehingga Puspaga ada juga nih program yang namanya dialog interaktif ayah dan istri. Menarik ya. Betul. Terus udah gitu, jadi semua pokoknya mau dialog aktif ayah ataupun sekolah keluarga bisa semuanya didapat informasinya dari Instagram Puspaga Kota Bandung. Jadi langsung aja ya Bunda dan sahabat Assalam, jika sedang membuka handphonenya bisa langsung visit ya Instagramnya, yaitu follow bisa @puspaga.bdg. Wah, di sana banyak informasi lanjutan, nanti boleh dicari tahu ya juga Iya, ke betul. nomor kontaknya yang tadi sudah disampaikan. Betul, dan perlu diingat kembali semua layanan yang ada di Puspaga Kota Bandung gratis, tidak dipungut biaya. Baik, Seperti itu. wow, menarik. Terima kasih ya Ibu Aul juga Ibu Neneng atas kehadirannya hari ini. Nanti ditunggu untuk judul selanjutnya. Kita mau lihat tips and trik stimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak di masa pandemi seperti apa. Baiklah, sekian nih acara podcast Parenting TKA Salam pada hari ini. Terima kasih Ayah Bunda dan sahabat Assalam, tetap berada di channel kita, di channel TKA Salam yang ini nih. Jangan lupa kalau yang belum subscribe dan juga diklik loncengnya supaya ketika ada video terbaru dari kami, Ayah Bunda bisa langsung dibuka dan mendapatkan ilmu-ilmu baru, insya Allah, mudah-mudahan ya. Baiklah, saya Tina Lesmanawati pamit undur diri untuk hari ini. Terima kasih Ayah Bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ayah Bunda dan sahabat Assalam.